Terima kasih. Saya Makmur Leonardo Sinaga dengan nomor NPM 20030329 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, di mana saya ada tugas untuk presentasikan bahasa Indonesia dengan judul jenis-jenis karangan karya ilmiah dan non ilmiah. Ya, kita mulai dari jenis-jenis karangan. Ya, jenis-jenis karangan ada karangan deskriptif, karangan narasi, karangan agretasi, karangan eksposisi, dan karangan persuasi. Dimana juga saya untuk menjelaskan tentang dimana perbedaan karya ilmiah dan non ilmiah. Oke, saya mulai dari karangan non ilmiah dan saya mulai dari jenis-jenis karangan. Ya, jenis-jenis karangan deskripsi. Satu, deskripsi itu karangan yang merupakan karangan yang bersifat tentang penggambaran terhadap sesuatu objek. Karangan deskripsi berusaha untuk menggambarkan suatu objek yang jelas, mengikuti hingga membaca seolah-olah ikut melihat kejadian tersebut, seperti dia membicarakan sebuah pengarangan yang menggunakan intonasi yang sangat bagus sehingga kita mengikuti alur cerita yang diceritakan oleh karangan tersebut. Kita lanjut ke karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis karangan yang disusun dengan metode bercerita. Pada umumnya karangan narasi disusun secara kronologis, mengandung plot atau rangka jalan cerita seperti tempat, waktu, terus kejadian yang siapakah terlibat gitu. Itu salah satu contohnya. Dan masuk juga ke karangan argumentasi. Karangan argumentasi ini adalah karangan yang berusaha memberikan alasan yang memperkuat atau menolak sesuatu pendapat atau gagasan. Ya, seperti karangan yang 11-12 dengan seperti karangan perdebatan, itu perdebatan. Cerita yang berisi alasan dan pendapat. Penulis karangan argumentasi bertujuan untuk mengetahui pembaca agar menyetujui gagasan pengarang. Ya, kita masuk ke karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bersifat paparan yang memberikan data atau keterangan tersebut atau sebagai penjelasan. Suatu karangan disebut eksposisi jika karangan tersebut berisi tentang uraian atau pemaparan terhadap suatu hal atau objek. Kita masuk karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang berisikan himbauan atau ajakan kepada pembaca. Ya, seperti karangan ini termasuk untuk sebagai iklan atau ajakan gitu untuk kita membeli produk sesuatu. Ya, kita masuk lagi ke karangan. Kita masuk ke karya ilmiah dan karya non ilmiah. Karya ilmiah bersifat subjek dan faktual berdasarkan faktor yang ada. Subjek berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan karangan non ilmiah bersifat subjek dan fiktif atau berdasarkan imajinasi. Karangan ini
yang menggunakan kita harus berpikir tinggi seperti cerita dongeng seperti itu. Dan kedua, karya ilmiah yang tidak bersifat persuasif, sedangkan karya non ilmiah bersifat persuasif dan dapat merangsang imajinasi pembaca seperti kita menghayal. Itu menjelaskan karya ilmiah. Yang ketiga, karya ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karya non ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin si penulis. Keempat, karya ilmiah mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karya non ilmiah tidak memiliki analisis dan tidak memiliki hipotesis. Kelima, gaya baca karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karya non ilmiah gaya bahasa cenderung sastrawi atau berkiasan, seperti mencontohkan seperti bahasa Sunda, Jawa, Batak itu menggunakan cenderung menggunakan kata sastrawi. Dan keenam, karya ilmiah ditulis dengan metode penulisan yang menggunakan alat gitu. Sedangkan karya non ilmiah menggunakan seperti jalur cerita dongeng gitu, seperti saya ucapkan. Ya, begitulah. Inilah presentasi saya tentang jenis-jenis karangan bahasa Indonesia dan perbedaan karya ilmiah dan non ilmiah. Terima kasih.